Sudah siap download aplikasi MyMCC? Gini caranya. Ketik cat.ly/mymcc di handphone Android kamu. Klik install, lalu download. Klik buka, langsung sign up dan isi data-data yang diminta. Lalu klik login dengan email dan password yang sudah dibuat. Nah, sekarang sudah bisa menikmati semua fasilitas yang ada di MyMCC. Semua dalam satu aplikasi. MyMCC. Shalom Jemaat MCC BSD. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, mari kita saksikan MCC BSD News dan berikut informasinya. Untuk jemaat MCC BSD, ibadah raya minggu depan akan dimulai jam 9.30 pagi di YouTube MCC BSD yang akan dilayani oleh Pastor Asa Boas. Untuk adik-adik Noah Stars, mari beribadah bersama di Zoom Pak yang akan dilaksanakan jam 11 pagi. Dengan tema hari ini, Aku Murid Yesus, Aku Berbuah. Adik-adik Noah Stars, ingat ya, Sabtu ini ada Meno and Friends dengan tema penguasaan diri. Untuk teman-teman pemuda, mari ikuti UXR Project yang akan tayang di YouTube channel kita MCC BSD setiap hari Jumat jam 6 malam. Yang akan bertema anti labil dengan narasumber kita, Kak Stephen. Untuk ibadah pemuda youth akan dilaksanakan pada hari Sabtu jam 4.30 sore. Yang akan dibawakan oleh Kak Yosi. Untuk teens, kita juga ada ibadahnya loh, yang akan dilaksanakan di Zoom. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Kamanang Kamoses. Untuk para wanita hebat MCC BSD, mari saksikan Women's Talk yang akan tayang pada hari Kamis jam 7 malam di YouTube MCC BSD. Bagi jemaat MCC BSD yang tergerak dalam doa, mari berdoa bersama kami di We Pray yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu jam 12 siang. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Ellen Genival. Bagi jemaat MCC BSD, pastikan kalian tergabung dalam ibadah home. Dan berikut jadwal ibadah home-nya. Bagi jemaat MCC BSD yang belum tergabung dalam home, bisa menghubungi Pastor Asa Boas. Bagi jemaat MCC Tangerang, ibadah akan diadakan kembali pada hari Minggu 29 November 2020 pada jam 9.30 pagi. Dan ibadah akan ditayangkan secara live streaming di Church Online Platform MCC Tangerang. Dan firman Tuhan akan dilayani oleh Pastor Taufik Ezra. Ibadah Menara Stars MCC Tangerang akan ditayangkan secara live streaming di Church Online Platform MCC Tangerang pada hari Minggu 29 November 2020 dengan tema Buah Roh Kebaikan. Pastikan Bapak dan Ibu mengajak putra-putrinya untuk beribadah bersama. Hai Boomers, ibadah Boom akan kembali diadakan di hari Sabtu tanggal 28 November 2020 untuk teens pada jam 1 siang dan untuk youth pada jam 4 sore yang akan dilayani oleh hambanya Kak Taufik Ezra. Dan ibadah juga akan ditayangkan secara live streaming di YouTube channel MCC Tangerang. Sekian MCC BSD News hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat MCC BSD. Kita bertemu lagi dalam hadirat Tuhan di ibadah Minggu hari ini. Ratapan 3 ayat 22-23 berkata, tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan.
Hari ini dalam kasih karunia Tuhan, mari kita bersatu hati memuji, menyembah, meninggikan nama Yesus. Mari kita bersatu di dalam doa jemaat Tuhan. Bapa, kami sungguh bersyukur hari ini, karena hari ini adalah hari yang Tuhan jadikan dan Tuhan satukan kami dalam hadirat Tuhan. Saat ini walaupun kami beribadah secara online, tapi kami tahu Tuhan, Roh-Mu bekerja di tengah kami, mengubahkan, memperbaharui setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap lebih lagi akan Engkau Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, semuanya tentang Yesus Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kasih Tuhan tidak akan pernah berubah. Kesetiaannya selalu tetap dan kekal sampai selamanya. Haleluya. Mari kita siapkan hati menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiada yang seperti Engkau Yesus. Tiada yang seperti Engkau. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Tiada yang seperti Engkau. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah. Sungguh tiada yang seperti Engkau Yesus. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah. Selamanya Kau ku sembah. Selamanya Kau ku sembah. Haleluya. Kasih setia-Mu Tuhan takkan pernah berakhir, takkan pernah berubah kesetiaan.
besar bagi kami Tuhan. Oh haleluya, kami tinggikan, kami agungkan Kau Tuhan. Ini hidup kami pakai sesuai dengan rencana-Mu Bapa. Kami serahkan setiap hidup kami Tuhan di hadapan mezbah-Mu. Biarlah hidup kami menjadi persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu Bapa. Karena kami tahu hidup kami semata-mata hanya karena kasih karunia Tuhan. Pakai setiap kami untuk menyenangkan Engkau Tuhan. Thank you Jesus. Haleluya. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Terima kasih Tuhan. Bentuklah hidup kami Tuhan. Pakai hidup kami untuk kemuliaan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni Tuhan. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Benar Tuhan, hanya itu kerinduan kami,
menyenangkan Engkau Bapa dan Raja kami. Sehingga setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus Tuhan. Setiap lutut akan menyembah Engkau Tuhan. Dan mereka akan melihat dalam hidup kami betapa besar Tuhan yang kami sembah. Betapa dahsyatnya Yesus Tuhan kami. Oh haleluya, how great is our God. Say with me, how great is our God. I will see how great is our God. Let's sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we see how great is our God. Oh, we'll see how great. 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 Yes, is our God. Hallelujah. How great is our God. Shalom Jemaat MCC dimanapun berada, saya percaya penyertaan Tuhan tidak pernah lepas dari kehidupan kita karena Tuhan itu setia dan menyertai kita semua. Hari ini kita akan berbicara, kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan, yaitu tentang keberbuahan. Sebelumnya mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan kami dimanapun kami berada. Karena Engkau maha hadir dan Engkau juga mau berbicara dalam kehidupan kami. Kami percaya tangan penyertaan-Mu senantiasa menyertai kami, sehingga setiap firman yang kami dengar adalah firman yang hidup, firman yang membawa kepada kemerdekaan, firman yang membawa kepada produktivitas, firman yang membawa kami kepada perkenanan akan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berbicaralah Tuhan, biarlah setiap bahasa, kata, dan kalimat dapat dimengerti, ditangkap dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Dalam bulan ini, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita tetap mengusung satu tema, yaitu berbuah bagi Kristus. Kenapa dikatakan berbuah bagi Kristus? Saya akan mengulas sedikit, saudara yang kasih dalam Tuhan, karena Yesus Kristus, kalau saudara pelajari dalam Injil, dia sangat concern dengan yang namanya keberbuahan. Kenapa demikian? Karena dia sudah menginvestasikan banyak hal. Kalau kita pakai bahasa bisnis lah, begitu saudara, bahasa usaha lah, begitu. Dia sudah menaruh banyak hal, dia sudah memberikan banyak hal dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah firman-Nya. Dia telah berikan dalam kehidupan kita. Kita mendapat firman yang sama. Dan kemudian yang kedua adalah dia juga memberikan teladannya dalam kehidupan kita. Dia memberikan apa yang harus dan dapat kita kerjakan dalam hidup ini, supaya firman Tuhan itu bukan hanya menjadi pengetahuan tetapi berubah menjadi perbuatan. Kemudian yang ketiga, dia bukan hanya memberikan firman dan teladan, tapi dia juga memberikan hidupnya melalui kematiannya di kayu salib, sehingga dia dapat menebus kita, dan karya penebusannya mendatangkan pengampunan dosa bagi kita, sehingga kita dapat bersuka cita karena kita lepas dari dosa masa lalu kita. Dan bukan hanya itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia memberikan satu lagi dalam kehidupan kita, yaitu Roh Kudus yang diutusnya untuk menyertai setiap orang percaya. Sehingga orang percaya dapat mengalami hidup yang berbuah di dalam kehidupan sebagai orang percaya yang mengikut Kristus. Nah saudara, kalau kita memahami akan hal ini, saya percaya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berbuah. Karena berbuah itu adalah hukum sebab akibat, seperti yang pernah saya katakan. Karena berbuah itu sebenarnya
adalah hal yang secara alami akan tumbuh di dalam kehidupan kita. Namun seringkali karena alasan demi alasan, karena daging lemah roh penurut, kita seringkali berkata demikian sehingga keberbuahan itu tertunda. Sehingga keberbuahan itu tidak terjadi. Bahkan kalaupun berbuah, buahnya asap, saudara, ya kan? Tidak bisa dinikmati oleh orang lain. Nah, saudara, mari saya akan membawa saudara untuk membaca dalam Yohanes pasal 15. Di sini dikatakan begini, ya. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Saudara, kalau kita bisa melihat di sini, Yesus menyatakan dirinya, memperkenalkan dirinya, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya, dikatakan. Dan setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Supaya apa? Supaya ia lebih banyak berbuah. Artinya di sini adalah Yesus pokok anggur yang benar, Bapa pemilik ladang kebun anggur tersebut, yaitu dunia ini, saudara. Kitalah ranting-rantingnya, kitalah orang-orang yang berbuah bagi Kristus, orang-orang yang menghasilkan buah bagi Kristus. Pahami dengan baik, sebagai ranting, sebagai orang percaya, kita perlu mengenal Yesus sebagai pokok anggur yang benar. Kita adalah ranting-rantingnya, artinya apa? Kita harus memiliki keterhubungan terus-menerus dengan Yesus. Kemudian yang berikutnya, Bapakulah pengusahanya. Bapa punya target bahwa setiap anak-anaknya boleh mengalami keberbuahan. Setiap anak-anaknya boleh mengalami kehidupan yang menjadi berkat bagi banyak orang. Kemudian yang berikutnya, di dalam tujuan supaya anak-anaknya berbuah, Bapa juga mengizinkan kita untuk dibersihkan melalui setiap firman yang kita dengar. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita maju lagi dalam ayat yang ketiga, dikatakan di sini, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Artinya apa? Firman itu datang dalam kehidupan kita, tujuannya untuk membersihkan kita, tujuannya untuk membuat kita memiliki cara berpikir yang berbeda, tujuannya untuk membuat kita bukan hanya mengetahui firman, tapi menjadi pelaku firman. Sehingga apa? Keberbuahan itu nyata, jelas, bukan hanya sekedar pengetahuan firman. Saudara, saya akan mengambil contoh. Ada sebuah jemaat, yaitu jemaat Berea. Jemaat Berea ini, saudara yang kasih dalam Tuhan, disebut di dalam Alkitab cuma 2 atau 3 kali. Jemaatnya tidak terlalu besar. Tetapi jemaat ini dikatakan oleh Paulus dan Silas, mengalami kunjungan Paulus dan Silas, dan Lukas memberikan laporan jemaat Berea ini adalah orang yang bagaimana. Mari kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-13. Dikatakan demikian. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Kenapa ada perbandingan? Karena orang-orang Yahudi di Tesalonika, ketika Paulus dan Silas datang ke sana, mereka tidak mau menerima. Mereka merasa terancam. Mereka merasa Paulus adalah orang yang bisa menghancurkan reputasi mereka sebagai orang-orang beragama, sebagai orang-orang yang memimpin agama pada saat itu. Dan mereka merasa tidak aman ketika Paulus dan Silas datang ke Tesalonika. Tetapi sampai di Berea, Paulus dan Silas diterima dengan baik. Mari kita akan lihat. Orang-orang Yahudi kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Ayat 12. Banyak di antara mereka menjadi percaya. Juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, sampai ayat 12 saja disitu dikatakan bahwa orang-orang Yahudi di Berea ini lebih baik hatinya. Dalam terjemahan bahasa aslinya, saudara, lebih baik hatinya di sini berbicara tentang pikirannya lebih terbuka untuk kebenaran yang disampaikan. Ya, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita perlu memiliki pikiran yang terbuka ketika kita mendengar firman Tuhan, ketika kita bertemu dengan firman Tuhan, apapun yang Tuhan sampaikan, buka dulu pikiran kita. Milikilah hati yang mau menerima terlebih dahulu. Nah, mari kita akan lihat apa yang mereka lakukan terhadap firman Tuhan. Ini jelas sekali, saudara. Sehingga apa? Sehingga mereka dikatakan oleh Lukas, dikatakan bahwa mereka lebih baik hatinya. Apa saja yang mereka lakukan? Mari kita lihat.
Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi Tesalonika. Perhatikan, yang pertama, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Saudara yang kasih dalam Tuhan, artinya apa? Apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus pada saat dia tiba di Berea, mereka menerimanya dengan kerelaan hati. Mungkin ada di antara pengajaran itu mereka yang belum mengerti. Tetapi mereka tidak buru-buru menolak, tidak buru-buru mempergunjingkan, tidak buru-buru bersungut-sungut karena ketidakmengertian. Tetapi mereka menerimanya dengan rela hati. Inilah yang merubah kehidupan seseorang. Inilah pintu gerbang perubahan karena firman terjadi dalam kehidupan manusia. Suatu ketika, saudara yang kasih dalam Tuhan, ada seorang yang tinggal di Long Island, saudara. Namanya Long Island. Tempat itu jauh, ini kejadian ini kurang lebih sekitar mungkin abad ke-18. Ya. Dia pergi ke kota membutuhkan perjalanan waktu 8 sampai 12 jam. Dia beli, saudara yang kasih dalam Tuhan, dia pergi ke kota dari tempat kediamannya itu, saudara. Dia pergi lalu dia beli sebuah barometer. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika dia pulang sampai ke rumahnya kembali, saudara, sudah perjalanan cukup jauh. Barometernya menunjukkan tanda yang menyatakan badai. Dia bilang, ini barometer ini benar apa enggak sih? Lalu dia keluar rumah. Dia keluar rumah ketika dia lihat di luar rumah cuacanya bagus, saudara. Cuacanya terang. Sepertinya tidak akan terjadi. Bukan hanya badai, hujan pun tidak terjadi begitu. Wah, dia bilang nih jangan-jangan barometer ini nih barometer yang salah nih. Rusak nih barometernya gitu, saudara, ya kan. Lalu dia bilang besok saya akan kembalikan barometer ini ke Long Island, saudara. Lalu dia melakukan perjalanan lagi, saudara, perjalanan cukup panjang, saudara. Ya, perjalanan cukup panjang. Sampai di kota dia katakan ini barometernya kayaknya rusak. Karena saya sampai di rumah. Tapi penunjuknya disebutkan badai, tapi cuaca di sana cerah. Oh begitu, oke, coba cari barometer yang lain. Dicari barometer, digantilah dengan barometer yang baru. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang terjadi? Ketika dia mendekati tempat kediamannya, saudara. Dia menemukan rumahnya dan rumah-rumah penduduk sekitarnya hancur karena badai. Ada kalanya firman Tuhan datang dalam hidup kita, mungkin kita tidak mengerti. Ada kalanya firman Tuhan datang dalam kehidupan kita, mungkin kita berkata belum saatnya Tuhan. Ada kalanya firman Tuhan datang dalam kehidupan kita, kita berkata bahwa firman ini nggak cocok buat saya. Kita tidak akan pernah bisa berbuah kalau kita penuh dengan penolakan demi penolakan terhadap firman Tuhan. Saya mau katakan kepada saudara, milikilah hati yang rela menerima firman Tuhan. Siapapun yang menyampaikannya, jika itu selaras dengan kebenaran firman, Alkitab dan ajaran Kristus, terima itu. Walaupun hari ini engkau belum mengerti, walaupun hari ini engkau berkata, Tuhan terlalu berat saya melakukannya. Saya mau katakan kepada saudara, ada Roh Kudus yang beri kekuatan buat saudara untuk melakukan firman itu. Milikilah kerelaan hati untuk menerima firman. Sama seperti jemaat di Berea. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, hal yang kedua adalah di sini dikatakan, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci itu untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Saudara, di sini dikatakan mereka menerima dengan kerelaan hati, mereka menerima dengan pikiran yang terbuka. Tetapi setiap hari mereka berkumpul, mereka sharing, mereka bertanya jawab, mereka mulai mencari kebenaran dari apa yang disampaikan, mereka mulai menguji apa yang didapat. Saya mau katakan kepada saudara, inilah ciri khas dari seorang atau sekelompok orang di dalam jemaat yang mau bertumbuh, bukan hanya sekedar menerima firman, tapi juga menggali firman itu. Apakah benar demikian? Sehingga jemaat tidak gampang disesatkan. Sehingga jemaat tidak gampang beralih ke lain hati. Wah, itu bahasanya ini banget, saudara, romantis sekali. Artinya sehingga jemaat tidak gampang beralih ke penyembahan berhala. Sehingga jemaat tidak gampang beralih ke mengandalkan harta dan kekayaan. Sehingga jemaat tidak gampang beralih mengandalkan manusia. Enggak. Karena mereka mengerti kebenaran firman Tuhan.
Firman itulah yang menjadi pegangan mereka. Firman itulah yang menjadi jangkar mereka. Karena apa? Mereka menerima dengan kerelaan hati. Dan yang kedua, mereka menyelidiki kitab suci. Wow. Kita punya home. Saya percaya di home itu seharusnya firman Tuhan diejawantahkan ke dalam kehidupan sehari-hari melalui tindakan nyata. Seharusnya firman Tuhan mendarat di dalam hati manusia, hati jemaat. Sehingga jemaat bukan hanya sekedar menerima firman, tetapi juga mengerti firman itu secara jelas. Mungkin ada ketidakjelasan, tetapi ketika belajar melakukannya, baru kejelasan itu datang. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita bisa melihat di sini bahwa jemaat Berea adalah jemaat yang tidak terlalu besar. Tetapi dia memiliki sebuah komunitas yang punya kebiasaan yang baik. Menyelidiki firman Tuhan atau kitab suci, apakah benar seperti yang dikatakan. Home, pemuritan demi pemuritan, itu menjadi sebuah tempat di mana saudara bisa memahami firman jauh lebih baik dari hanya sekedar mendengar khotbah saja. Oleh itu saya mau katakan pada saudara, saudara yang punya waktu, punya kesempatan, bahkan ketika mungkin sulit untuk mengikuti home, saudara bisa ikut home secara Zoom, sehingga jarak atau kesibukan tidak lagi menjadi penghalang. Karena apa? Dimanapun saudara berada, saudara bisa mengikuti home by Zoom, home via Zoom, sehingga saudara menjadi orang yang terus bertumbuh dalam pengertian yang benar akan kebenaran firman Tuhan. Ya. Karena akar iman kita tidak akan pernah dalam kalau kita tidak mengerti firman Tuhan. Ketika akar iman kita tidak dalam, maka akar iman kita akan gampang digoyahkan dengan kekhawatiran, dengan kecemasan, dengan penderitaan, dengan godaan, dengan segala keinginan-keinginan duniawi yang bisa saja menyerang dan menguasai kehidupan kita. Tapi ketika akar iman kita tertancap kuat karena kita mengerti firman Tuhan, saya percaya situasi apapun yang kita alami hari ini, kita tetap berbuah, kita tetap produktif, kita tetap menjadi orang yang tahu bahwa Tuhanlah yang menjamin kehidupanku, bukan situasi yang nyaman, bukan situasi yang mudah, tetapi apapun situasinya, firman Tuhan tetap menjadi pegangan dalam kehidupan kita. Firman-Nya ya dan amin. Hal yang ketiga yang kita bisa lihat di sini dikatakan dalam ayat yang ke-12. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya, juga tidak sedikit di antara perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Tadi yang pertama mereka secara sukarela menerima firman. Yang kedua mereka menyelidiki kitab suci. Apakah benar demikian? Dan yang ketiga adalah mereka mempercayai apa yang mereka pelajari. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sehebat apapun berita yang sampai ke telinga saudara, sehebat apapun firman Tuhan yang disampaikan ke telinga saudara, sehebat apapun pembicara menyampaikan firman ke telinga saudara, kalau saudara nggak percaya, mentah. Nggak akan pernah berbuah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, menerima firman Tuhan secara sukarela itu baik. Menyelidiki kitab suci, apakah benar demikian? Itu penting supaya menancapkan akar iman kita lebih kuat lagi di dalam Kristus. Tetapi setelah kita mendapat pengertian, apakah saudara percaya apa yang saudara dapatkan itu bisa terjadi? Apakah saudara percaya bahwa firman yang engkau gali, yang engkau pahami itu menjadi firman yang hidup, yang dapat dipegang, yang tidak pernah berubah, bahkan ya dan amin. Sehingga ketika engkau percaya, engkau bukan hanya believe, tetapi trust. Apa bedanya believe dengan trust? Kalau saudara lihat sebuah kursi, dimanapun saudara berada, saudara bisa lihat di sebuah kursi dengan 4 kaki. Ketika saya melihat dari jauh, saya percaya kursi itu bisa menahan berat beban badan saya. Saya percaya, itu believe, saudara. Tetapi ketika saudara hampiri kursi itu, lalu saudara duduk di kursi itu, dan saudara taruh semua berat badan saudara di kursi itu, saat itu saudara berkata,
ternyata kursi ini bisa mengangkat ataupun menahan beban tubuh saya. Itu trust. Artinya apa? Percaya bukan hanya percaya apa yang kau dengar, tetapi percaya karena mengalami bahwa firman itu ya dan amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika engkau mengalami firman yang kau percayai, ya dan amin, maka disitulah mengalir kesaksian. Disitulah mengalir perubahan. Pertama, perubahan cara berpikir, perubahan paradigma, perubahan cara melihat Tuhan dan firman-Nya. Yang kedua, terjadi perubahan dalam iman. Imanmu semakin dikuatkan karena engkau percaya bahwa firman yang dikatakan oleh Tuhan ya dan amin. Sehingga engkau dapat berkata, aku hidup bukan karena melihat, tetapi aku hidup karena percaya. Situasi yang sulit sangat membutuhkan orang-orang Kristen yang membawa buah-buah yang demikian kepada setiap orang. Karena pada prinsipnya, berbuah bagi Kristus, buah yang kau hasilkan haruslah dinikmati oleh orang lain. Bukan kau sendiri yang menikmatinya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita bisa melihat bahwa keberbuahan itu menjadi sebuah konsentrasi yang luar biasa dari Kristus, maka kita percaya. Kita semua orang percaya. Kita mau mempersembahkan buah bagi Kristus. Satu ayat terakhir dalam Yohanes 15 ayat 8 dikatakan demikian. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Luar biasa sekali. Mari kita permuliakan Bapa bukan hanya dengan pujian penyembahan, tetapi buah yang kita hasilkan. Buah yang kita hasilkan dari mana? Yang pertama, menerima firman Tuhan dengan kerelaan hati. Yang kedua, menyelidiki firman Tuhan apakah benar demikian. Yang ketiga, mempercayai apa yang kau selidiki itu. Sehingga kau semakin berubah, sehingga kau semakin berbuah. Dalam hal inilah Bapa kita dipermuliakan. Dan yaitu jika kamu berbuah banyak, dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Mari kita melihat dalam diri kita. Apakah sudah ada buah-buah yang kita hasilkan? Sehingga kita bisa persembahkan kepada Kristus. Dan itu mempermuliakan Bapa. Apapun situasi engkau hari ini, Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami percaya Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami dan tetap menyertai kami. Engkau adalah Bapa yang baik, yang menuntun dan melingkupi kehidupan kami dengan kekuatan daripadamu sendiri. Engkau menaruh banyak hal dalam hidup kami, dan Engkau menginginkan kami berbuah. Tuhan, biarlah pada hari ini, kami boleh terus menerima firman-Mu dengan kerelaan hati. Walaupun banyak hal kami tidak mengerti, walaupun mungkin waktunya tidak tepat, tetapi ketika firman itu datang dalam hidup kami, itu adalah waktu perkenanan-Mu untuk kami menerimanya. Dan biarlah kami boleh juga menyelidiki firman Tuhan. Melalui setiap pertemuan-pertemuan, melalui setiap penyelidikan secara pribadi. Ketika kami membaca firman Tuhan, merenungkannya, Roh Kudus membantu kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Sehingga akar iman kami semakin tertancap dalam. Dan kami tidak gampang goyah. Dan biarlah kami boleh mempercayai apa yang kami selidiki. Apa yang kami dapatkan dari firman Tuhan. Karena kepercayaan itu akan mendatangkan kesaksian. Yaitu kepercayaan bukan hanya belief. Tetapi kepercayaan karena trust. Mempercayakan diri kepada Tuhan dan punya pengalaman. Karena percaya kita berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kami percaya kesaksian itu akan menjadi buah. Akan menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga orang lain juga tidak takut berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan tolong kami ya Bapa. Pimpin kami ya Tuhan. Beri kami kekuatan. Beri kami hikmat. Beri kami tuntunan-Mu. Sehingga kami tidak terpuruk dengan situasi yang ada. Sehingga kami tidak terpuruk dengan segala keadaan yang kami hadapi. Tetapi kami boleh melihat bahwa Tuhan tetap beserta dengan kami. Dan di dalam situasi apapun, Tuhan telah menetapkan kami untuk tetap produktif. Karena Dia tetap memberikan firman dalam kehidupan kami. Karena Dia tetap menyertai kami. Dan memberikan kekuatan bagi kami. Hamba berhenti berbicara. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Jemaat MCC yang terkasih dan umat Tuhan dimanapun berada, hari ini kita diberi kesempatan untuk melakukan penaburan dari apa yang kita terima dari Tuhan. Saya percaya situasi sulit tidak akan menghalangi kita untuk menaburkan, mengembalikan sebagian kecil dari apa yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupan kita. Dan saya percaya saudara sudah melihat nomor account di mana saudara bisa mentransfer persembahan saudara sebagai wujud sukacita saudara. Karena hari ini sudah diberkati melalui firman Tuhan dan karena saudara juga telah diberkati Tuhan apapun situasi hari ini. Saya akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara sekalian dan kita akan berdoa syafaat juga dan setelah itu saya akan tutup dengan doa berkat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami percaya di tengah situasi apapun Tuhan, Engkau tetap memberikan kepada kami benih dan roti. Kami percaya di dalam genggaman kami seberapa besar pun yang Kau percayakan hari ini ada benih dan roti. Biarlah kami boleh melepaskan benih itu Tuhan melalui mengembalikan sebagian kecil dari apa yang kami peroleh daripada Tuhan. Sehingga apapun situasi yang kami hadapi hari ini Bapa, kami tetap menabur, kami tetap mengembalikan apa yang Tuhan sudah percayakan bagi kami. Biarlah ini menjadi sebuah ungkapan syukur kami kepadamu dan menyenangkan hati Engkau. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami yang sekarang sedang mengalami masa resesi. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau adalah Tuhan yang berdaulat dan berkuasa serta mengendalikan segala sesuatu termasuk apa yang terjadi di bangsa kami. Dan Engkau telah memberikan hikmat, bahkan terus memberikan hikmat kepada Bapak Presiden, Bapak Jokowi, dan juga Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin, dan jajaran para Menteri Kabinet. Kami percaya Bapak di dalam posisi-posisi yang sangat strategis, apapun dan siapapun sektor dan pejabatnya Tuhan. Berikan hikmat Bapak, sehingga mereka boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk mendatangkan kesejahteraan bagi negeri ini. Kami juga berdoa Bapak, ada beberapa bencana alam yang terjadi. Baik itu gunung Merapi, baik itu ancaman tsunami, baik itu ancaman gelombang tinggi, baik apapun bentuknya, baik juga ancaman dari La Nina. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang sanggup melindungi bangsa Indonesia Tuhan secara keseluruhan. Dari pulau-pulau yang ada, kota-kota yang ada, bahkan sampai ke pelosok, tangan Tuhan ada dan menyertai. Kami juga berdoa Bapa di surga. Tangan kasih setiamu juga memberkati gereja-gereja. Biarlah mereka boleh berperan aktif di dalam segala apapun yang mereka kerjakan untuk kesejahteraan bangsa ini. Minimal mereka berdoa untuk kesejahteraan bangsa ini dan mengusahakan untuk kesejahteraan bangsa ini dimanapun mereka berada. Kami juga berdoa untuk MCC di keempat wilayah. Dan hamba-hambamu yang hari ini dipercayakan sebagai gembala wilayah. Pastor Nani Wijaya di MCC Tangerang. Pastor Anta Kirana di MCC BSD. Pastor Elia Duta Makaraung di MCC The Capitol Sleepy. Pastor Franklin Limbor di MCC Kuitang. Bahkan hambamu tim penggembalaan, Bapak Devi Makimian dan Ibu Monik. Bahkan hambamu sebagai gembala senior. Kami membutuhkan kekuatan daripadamu. Kami membutuhkan hikmat daripadamu. Alirkan terus itu dalam hidup kami ya Bapak. Sehingga kami boleh membawa gerejamu ke dalam rancanganmu yang sempurna. Dan menggenapi visi yang sudah Engkau berikan bagi kami. Terus lawat kami Tuhan. Dampingi kami Tuhan. Untuk berjalan bersama dengan Engkau. Dan kami percaya Bapa di surga. Engkau hadir juga dalam setiap kehidupan orang-orang yang mendukung pelayanan MCC. Dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah namamu. Terima kasih Tuhan. Sekarang kasih-kasih Kristus. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat. Biarlah damai sejahtera daripadalah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau dari saat ini sampai selama-lamanya. Berbuahlah dan menjadi produktiflah apapun situasi kehidupanmu hari ini. Karena Yesus dan firman-Nya selalu ada bersama dengan engkau. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.